Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak, yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat petang. Tatkala saya mempersiapkan renungan singkat ini, saya mau mengambil suatu tema. Apa sebaiknya tema yang cocok? Banyak tema bisa diambil, tetapi saya lebih tertarik, yaitu tertarik oleh belas kasih. Tertarik oleh empati atau belas kasih. Seringkali tatkala kita menyaksikan suatu sungkeman dalam peristiwa pemberkatan temanten yang membuat orang biasanya terenyuh atau mengeluarkan air mata, terus mengambil tisu, itu saat apa? Yaitu saat sungkeman. Bukan saat janji, tetapi saat temanten itu bersujud atau sungkem di bawah kaki orang tuanya. Bahkan hari Sabtu kemarin saya ke Stasiun Wonoroto, Tanjung Bintang. Tatkala sungkeman itu mungkin makan waktu bermenit-menit
karena mereka nangis, akhirnya apa? Keluarganya, saudaranya ikut nangis. Untung saya nggak ikut nangis. Nah, karena kan tersentuh. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami rasa tersentuh, gitu. Ada orang nangis, walaupun itu bukan saudara, bukan kerabat, bukan karena lihat orang nangis, akhirnya kita pernah melihat macam itu. Itu kalau sungkeman. Kadang-kadang terjadi juga tatkala pemberkatan jenazah. Pemberkatan jenazah. Tadi jam 3 saya memberkati jenazah Bapak Yohanes Wandi. Enggak ada yang nangis, karena yang meninggal itu sudah usia 83 tahun. Dan anaknya sudah mentas semua, jadi panjang. Tapi seringkali terjadi tatkala yang meninggal itu orang itu masih diharapkan, masih muda, masih energi, anak masih kecil-kecil. Tatkala anggota keluarganya nangis, seringkali yang layat juga ikut nangis. Betul enggak? Tersentuh. Rupa-rupanya ada yang mengatakan kalau melihat orang nangis, terharu, nyetrum bahasa Jawanya. Maka hari ini kita disodari suatu sabda Tuhan yang demikian indah. Rupanya Yesus, bahasa Jawanya ternyuh. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang 3 hari tidak makan. Secara normal Yesus merasa haru. Sebenarnya bukan tugasnya Tuhan Yesus, tugasnya para murid, mungkin tugasnya panitia yang menyiapkan itu. Tetapi melihat itu, Yesus tidak sampai hati. Maka dalam bahasa Jawanya, kedudut ing welas asih, tertarik oleh belas kasih. Maka Yesus melihat situasi yang demikian setelah membuat mukjizat yang luar biasa, yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa ngomong. Ternyata tidak cukup di situ. Yesus juga mau memberi kekuatan dengan memberikan santapan, dengan memberikan makan. Tatkala Yesus bertanya, ada berapa banyak yang kamu bawa? Hanya 7. Dengan beberapa ikan kecil. Bagi Tuhan tidak peduli, entah banyak entah sedikit. Tetapi kalau itu diucapkan syukur, ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Maka 7 roti yang kecil, beberapa ikan kecil diucapkan syukur oleh Tuhan sendiri, maka menjadi berkat bagi 4.000 orang lebih bisa makan, terselamatkan. Memberikan teladan kepada kita, tatkala kita mempunyai hanya sedikit, hendaknya kita juga mau mengucap syukur, bukan protes tetapi mengucap syukur, biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga walaupun sedikit juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tatkala kita melihat orang yang kira-kira perlu kita bantu, biarlah hidup kita juga menjadi berkat bagi mereka. Menjadi berkat bukan berarti memberi sesuatu, mendoakan juga sudah memberikan berkat kepada orang lain. Yesus mengajarkan kita supaya seperti sabdanya, hatiku tergerak oleh belas kasih. Dengan demikian kita pun diajak untuk senantiasa tergerak oleh belas kasih agar berkat dari Tuhan melalui kita sampai kepada banyak orang. Setuju? Kalau setuju berdiri. Yuk. Mari kita